Pace bene, saya mau berbicara sedikit soal satu pengajaran dari Agustinus tentang rahmat, bahwa segala yang baik yang kita punya itu datang dari Allah. Syukuri itu, kata dia. Dan jangan memegahkan diri atas apa yang kamu miliki itu, sebab itu datang dari Allah. Kita semua ini sudah jatuh ke dalam dosa, karena dosa pendahulu kita. Efeknya sampai ke kita, gitu ya. Dan memang kita hidup dalam kesusahan, hidup dalam penderitaan itu akibat dari dosa. Bahkan kalau kamu berkata, oh aku kan belum melakukan kesalahan. Ya, tetapi pendahulumu sudah melakukannya. Ini dilihat dari sudut pandang teologi ya, teologi dari dosa asal gitu ya. Nah, segala yang baik dari hidupmu itu datang dari Allah, dan kamu jangan bermegah karena itu, tetapi tetaplah rendah hati dan bersyukur, kata Agustinus. Nah, saya lebih tertarik menggarisbawahi bagian bersyukurlah, tetaplah rendah hati, dan berterima kasihlah atas segala yang baik yang kamu dapatkan dalam hidupmu. Gitu ya. Mengapa saya katakan itu? Karena pada kenyataannya ajaran Agustinus ini banyak diambil oleh orang-orang yang kemudian, katakanlah Luther. Luther itu seorang Agustinian ya, sebelum dia akhirnya meninggalkan gereja Katolik. Ada juga Calvin yang secara keliru memahami predestinasi Agustinus. Karena Agustinus berkata ada yang dipilih oleh Allah untuk selamat begitu. Tetapi kemudian pengajaran ini dipahami secara keliru dengan mengatakan ada double predestinasi. Bahwa, ini yang keliru ya, keliru memahami Agustinus. Bahwa dikatakan ada yang dipredestinasi, ditakdirkan atau dipilih untuk selamat, dan ada yang dipilih untuk tidak selamat. Agustinus, sejauh yang saya mengerti dari yang saya tangkap, tidak pernah menulis sekalipun dalam karya-karyanya bahwa ada orang dipilih untuk dikutuk, untuk dihukum, untuk tidak selamat. Tidak ada tulisan Agustinus yang mengatakan bahwa ada orang sejak semula bukan karena keinginannya dipilih untuk tidak selamat. Oh, itu sudah ditakdirkan. Tidak. Dan saya pikir ini juga yang menjadi dasar bagi gereja melihat bahwa semua orang itu dicipta baik, baik adanya. Tetapi dosa Adam, sekali lagi kalau kita berkata tentang dosa Adam, kita tidak berbicara soal tindakan-tindakan historik ya. Apa benarkah itu terjadi? Bukan. Tetapi pernyataan dosa Adam dilihat dari kacamata teologi itu dimaknai sebagai kejatuhan manusia pada dosa, dan kejatuhan ini membawa manusia pada kemungkinan untuk bisa berdosa, gitu ya. Bahwa sejak lahir kita sudah disertai kemampuan yang kemudian dalam perjalanan waktu kita harus kita dididik, dan setelah punya kesadaran sendiri kita memilih atau berbuat baik atau berbuat jahat. Kehendak bebas, libero arbitrio. Kita punya kemerdekaan, dan bahwa Allah memilih orang untuk selamat itu tidak mematikan kehendak bebas kita, gitu ya. Tetapi keselamatan itu harus kita sadari itu sebagai hadiah, sebagai pemberian, sebagai rahmat dari Allah. Nah, segala yang baik dalam hidup itu pemberian Allah. Dan kita tidak bisa menuntut bahwa Allah harus memberi kita, kalau dia dapat yang A, saya juga harus dapat A. Enggak bisa, karena kita enggak bisa mengatur Allah akan apa yang dia beri kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita memilih yang baik agar kita memang layak menerima kebaikan yang dia akan berikan kepada kita. Yang dia berikan dalam hidup kita. Nah, pengajaran ekstrim lain yang secara keliru memahami Agustinus adalah
semata-mata dengan mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari Allah, ada fatalisme, gitu ya. Kalau begitu, ngapain kita berbuat baik? Kalau ternyata toh Allah sudah memilih orang-orang yang akan selamat. Dan ini terjadi ya. Ini kontroversi yang terjadi ketika Agustinus menyatakan ini. Nah, kronologinya begini. Ada seorang teolog lain sejaman boleh dikatakan ya, meski tidak berjumpa langsung dengan Agustinus, namanya Pelagius, dari daratan Britannica sana, dari daerah utara sana, dengan latar belakang hidup yang berbeda, dengan kesalehan yang berbeda, membuat pengajaran begini: Allah sudah mencipta kita sempurna. Kalau begitu, keselamatan kita itu melulu karena pilihan kita sendiri. Karena aku memilih beriman, aku memilih bertekun dalam imanku itu, maka aku selamat. Begitu kata Pelagius. Bahwa ada aksi yang ditunjukkan oleh Yesus di salib, iya, tetapi itu hanya sebagai sebuah teladan. Ya, inilah yang harusnya kamu lakukan. Tidak ada muatan keselamatannya dalam kebangkitan Kristus, dalam salib Kristus itu. Menurut Pelagius, jangan salah kutip ya. Itu menurut Pelagius yang kemudian dikutuk oleh gereja. Ajarannya dianggap keliru. Juga muridnya ya, ada Celestius juga, ada uskup juga waktu itu ya. Giuliano Eclano namanya. Jadi Giuliano Eclano itu dikutuk di Italia bersama beberapa uskup lain. Ada sekitar 12 uskup itu. Nah, Celestio juga dikutuk di Afrika, di Kartago. Meski Pelagius sempat bertipu daya katanya ya. Ketika ada satu sinode di Palestina, dia berusaha membela pengajarannya dengan membuat penjelasan lain. Kebetulan waktu itu para peserta sinode ini adalah uskup-uskup teolog dari gereja timur yang teologinya belum berkembang ke arah antropologis ini, belum banyak. Mereka lebih banyak membahas soal Trinitas, soal Kristologi, duinaturnya Yesus, tentang persona dalam Tritunggal. Nah, sampai ketika Pelagius membuat penjelasan tentang ini, para peserta sinode tidak begitu sejalan dalam aliran teologinya, sehingga seolah-olah Pelagius berhasil membela ajarannya tentang rahmat, tentang dosa waktu itu. Gitu ya. Nah, karena Pelagius berkata dosa Adam itu ya berhenti di dia, nggak berpengaruh ke kita. Tapi melihat pengajaran ini, Agustinus juga bersuara. Ada akibat dosa Adam kepada kita. Karena itu terlihat dari, lihatlah bahwa dari kecil ada potensi memilih ini, dan dengan itu ada juga kecenderungan kita pada dosa. Dari mana ini datang? Apakah ini datang dari Allah? Yang datang dari Allah adalah kebebasan kita. Ya, itulah keserupaan kita dengan Allah. Segambar dan serupa. Disebut serupa dengan Allah karena kita punya kehendak bebas. Tetapi pada akhirnya saya memilih melakukan yang jahat dan diam di sana, bertekun di sana, mengulang itu tidak dikehendaki Allah itu, katanya. Itu pengajaran Agustinus itu. Nah, ini perbedaan yang mencolok. Nah, ketika Agustinus berkata, kita benar-benar butuh rahmat. Bahkan ketika kamu itu beriman dan bertekun dalam imanmu itu adalah rahmat dari Allah. Il volere di aver la fede, keinginan untuk tetap memiliki iman, itu adalah rahmat, bukan usahamu itu, katanya. Nah, fatalisme yang tadi saya katakan adalah ketika Agustinus berkata bahwa semua yang baik ini datang dari Allah, rahmat dari Dia, ada orang berpikiran, kalau begitu ngapain kita berbuat baik? Dan ini banyak yang sampai sekarang itu dikutip oleh orang-orang secara salah, keliru, untuk mengerti rahmat, keselamatan, pengampunan yang datang dari Allah ini. Oh, toh mereka sudah
toh orang Kristen ini sudah diselamatkan dengan salib. Jadi kalau mereka berbuat salah, ya tetap diampuni. Kalau ternyata Allah memilih untuk tetap mengampuni, kita nggak bisa protes. Karena sekali lagi itu adalah rahmat. Siapa yang tidak apa juga ya melihat pendosa yang di sebelah kanan Yesus dapat tiket wild card gitu ya. Dia terus berdosa, tetapi terus berdosa karena kita pakai terminologi hiperbolistik itu, berlebihan itu, melihat bahwa dia sampai disalib, dihukum. Tetapi karena dia membuat pengakuan iman, Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama denganku di Firdaus. Nah, kita tidak ingin juga jatuh pada fatalisme itu ya. Karena kecenderungan kita atau kemampuan kita memilih yang baik itu bukan berarti sia-sia juga di hadapan Allah, gitu ya. Bukan berarti sia-sia juga di hadapan Allah. Dan toh, bukankah Allah menghendaki agar kita melakukan yang baik dengan kehendak bebas kita itu? Kemudian, satu kalimat yang saya pikir bisa menutup ini. Memang demikianlah benar-benar misteri juga. Nah, ini satu kata menarik. Bagaimana Allah menganugerahkan rahmatnya itu kepada kita. Yang kita bisa lakukan adalah tetap dengan rendah hati dan sadar, Tuhan, siapalah aku? Saya tidak sanggup berbuat baik bila tanpa rahmat-Mu itu. Maka ketika saya ini sanggup berbuat baik itu datang dari kebaikan-Mu juga. Kami sudah jatuh pada dosa. Tetapi karena rahmat, karena penyertaan, karena kasih-Mu yang begitu besar, saya bisa berada seperti ini, itu karena kebaikan. Maka Agustinus itu cukup Paulin ya. Pemikirannya banyak mengutip, diinspirasi oleh pemikiran-pemikiran Paulus dalam suratnya. Misalnya dalam surat pada jemaat di Roma, Korintus misalnya. Soal tidak ada alasan kamu bermegah karena yang kamu punya itu adalah datang dari Allah. Ciao.